Bismillahirrahmanirrahim. Pasal tentang waktu mulai belajar, ukuran dan urutannya. Kemudian guru kami Syekh Burhanuddin biasa memulai belajar atau menuntut ilmu pada hari Arba. Beliau melakukan hal itu berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "Ma min syai'in budi'a fi yaumil arba'i illa wa qad tamma." Artinya, tidak ada sesuatu yang dimulai pada hari Arba melainkan akan menjadi sempurna. Imam Abu Hanifah meriwayatkan hadisnya ini dari gurunya Imam Ahmad bin Abdul Rashid. Imam Abu Hanifah juga biasa melakukan hal ini. Dan aku pernah mendengar orang yang terpercaya berkata bahwa Syekh Abu Yusuf Al-Hamdani biasa memulai pekerjaannya yang baik pada hari Arba. Kebiasaan ini baik dan benar karena hari Arba adalah hari di mana cahaya diciptakan dan hari Arba adalah hari nahas bagi orang-orang kafir. Tetapi bagi orang-orang mukmin adalah hari yang penuh berkah. Adapun ukuran dalam menuntut ilmu bagi orang yang baru mulai belajar, menurut cerita Abu Hanifah dari Syekh Umar bin Abu Bakar Az-Zarnuji, bahwasanya beliau berkata, telah berkata guru-guru kami, seharusnya bagi penuntut ilmu menghafal kitab yang dibaca, lalu memahami isinya. Kalau sudah paham, baru menambah sedikit demi sedikit. Setiap kitab dibaca paling sedikit 2 kali. Tetapi kalau kitabnya tebal, maka penuntut ilmu harus mengulanginya sampai 10 kali. Cara seperti ini harus dibiasakan oleh tiap-tiap penuntut ilmu. Bahkan ada yang mengatakan harus diulang-ulang sampai 1000 kali. Sebaiknya bagi penuntut ilmu itu memulai belajar dari kitab yang lebih mudah dimengerti. Syekh Syarifuddin Al-Uqaili berkata, cara yang benar menurutku, penuntut ilmu yang baru mulai belajar sebaiknya meniru kebiasaan yang dilakukan para ulama. Mereka menganjurkan para penuntut ilmu supaya memulai dari kitab yang kecil-kecil atau ringkas, karena di samping lebih mudah dipahami, juga tidak membosankan dan lebih melekat. Setelah benar-benar hafal dan mengerti, penuntut ilmu itu harus mencatatnya, karena hal itu banyak manfaatnya di kemudian hari. Penuntut ilmu sebaiknya tidak menulis pelajaran yang belum dipahami, sebab hal itu akan menimbulkan kerincuan, menghilangkan kecerdasan dan menyia-nyiakan waktu-waktunya. Dan sepatutnya bagi penuntut ilmu berusaha sungguh-sungguh dalam memahami apa yang diterangkan oleh gurunya, kemudian diulang-ulang sendiri berapa kali dan direnungkan supaya benar-benar mengerti. Karena jika sedikit belajar tetapi banyak mengulang dan merenungkan, maka akan mudah dimengerti. Karena mendengar 1 kalimat lalu dihafal dan dimengerti itu lebih baik daripada mendengar 1000 kalimat tapi tidak faham. Dikatakan hafal 2 kata lebih baik daripada mendengar 2 kalimat, dan faham 2 kata lebih baik daripada faham 2 kalimat. Jika seseorang meremehkan pemahaman dan tidak mau berusaha 1 atau 2 kali, maka ia akan terbiasa demikian sehingga kalimat yang mudah pun akan sulit dipahami. Maka hendaklah ia berusaha dengan sungguh-sungguh memahami pelajarannya sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Syekh Qiyamuddin Hamad bin Ibrahim bin Ismail As-Safar membacakan syair Qadi Khalil bin Ahmad As-Sajruzi kepada kami. Carilah ilmu dengan kesungguhan agar engkau merasa nikmatnya mencari ilmu, dan tetaplah mempelajarinya dengan cara yang terpuji. Jika engkau telah memahami suatu pelajaran, maka ulangilah, kemudian kukuhkanlah dalam hati sekokoh-kokohnya. Lalu catatlah ia, karena jika engkau lupa, engkau dapat mempelajarinya kembali. Jika engkau sudah merasa benar-benar mengerti dan tidak khawatir lupa, maka bergegaslah mempelajari pelajaran yang baru. Namun sambil mengulang-ulang pelajaran yang terdahulu, berusahalah memahami dan menambah pelajaran yang baru
Amalkanlah ilmu engkau kepada manusia agar engkau hidup. Jangan engkau menjauhi orang-orang yang berilmu. Jika engkau menyembunyikan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuat engkau lupa sehingga engkau kelihatan seperti orang bodoh dan tumpul akalnya. Dan hari kiamat nanti engkau akan dikalungi apinya neraka sehingga tubuh engkau hangus karena terbakar dengan azab yang pedih. Dan hendaklah bagi para penuntut ilmu sering bermudzakarah suatu pendapat atau masalah dengan teman-temannya. Mudzakarah tersebut harus dilakukan dengan tertib dan tenang, tidak ribut dan tidak emosi atau sambil marah. Karena tertib dan tenang dalam berpikir adalah tiangnya musyawarah.